aneh gitu, kayak seperti apa ya, ada yang bener-bener ngikutin. Jadi bayangin orang dua tapi yang berjalan orang tiga gitu loh, bareng resepsionis tuh, bareng resepsionis. Dan saat pintu lift itu mau tertutup nih, ya kan, itu sekilas ada bayangan di depan lift itu, di depan pintu lift yang mau tertutup. Jadi saat itu resepsionis pun bingung waktu itu, kaget. Seperti matanya melok ya wae, seperti ngikutin kita matanya itu. Mengkorok guys. Jadi mata Jadi kayak ngelihat ya, kamu Iya. ke arah mana dia ngelihat Iya. gitu ya. Oke, untuk Mas Diki ini tadi ada cerita lain mungkin setelah dari kejadian mungkin tadi udah diceritakan tentang hotel. Mungkin Mas Diki punya cerita lain tentang mistis. Ada sih Kak Tira. Jadi ini kita mundur ke waktu yang lebih lama ya. Ini Oke. dan ini sendiri kejadiannya langsung di kota tempat tinggal saya sendiri. Yang Banyuwangi tadi ya? Iya. Oke. Jadi ini salah satu kasus pembunuhan di Banyuwangi nih. Kasus ini sendiri itu melibatkan antara seorang laki-laki dengan sang pelaku dengan kasihnya. Berarti 3 orang. Jadi kalau dari beritanya sendiri nih ya, dari berita kasusnya sendiri itu, si laki-laki tadi sama temennya itu dia membunuh kasihnya si cewek. Oh, jadi yang cewek tadi itu dibunuh oleh Iya. 2 orang Yang ini. 2 orang ini. Iya. Wow. Jadi kejadiannya itu pas malam Minggu. Jadi dari beritanya sendiri ya, Kadira itu setelah melakukan pembunuhan ini, sang laki-laki tadi sama temennya itu pergilah dia. Jadi entah dia punya penyakit psikis atau memang gangguan jiwa atau gimana, kurang tahu. Dia seperti tanpa bersalah itu dia langsung nonton suatu event musik waktu itu. Jadi habis pembunuhan itu gitu dia. Dan Jadi kenapa? merasa nggak ada salah? Ya. Dan ini pun yang bikin saya tertarik ke berita itu sampai saya akhirnya tahu mendetail masalah beritanya. Jadi saya sama si pembunuh ini itu berarti di satu acara. Waktu itu Iya. ya. Oke. Dan paginya saat saya tahu beredar itu kan ramai sekali kan itu, apalagi istilahnya itu berarti di desa sebelah tempat tinggal saya. Oh, Kasusnya. gitu. Kalau boleh tahu nih pembunuhannya itu diapain ya? Mungkin wanita. Mutilasi. Wih, gila. Jadi kalau dimasukkan konteks ke hukumnya itu mutilasi. Jadi antara kepala, maaf ya, ini antara kepala sama badan itu dipisah. Nah saat untuk pengakuannya si pembunuh kan, jadi dia tertangkap nih. Ya. Waktu keesokan harinya langsung dia Diinterogasi ya? Diinterogasi, dia akhirnya menunjukkan kalau badannya itu dia pendam nih. Iya, dipendam tanah. Sedangkan untuk kepalanya sendiri ini cukup tragis. Untuk kepala sendiri itu dia mengaku kalau dibuang ke salah satu sungai daerah situ. Parah sih kalau ini ya. Nah, itu. manusia. Iya, parah sih. Nah, akhirnya pun dilakukan pencarian kan untuk kepalanya tadi. Nah, kisah horornya ini di sini nih. Saat pencarian. Terus ini melibatkan banyak orang kan. Iya. Melibatkan banyak orang dan itu horor banget sih bagi orang-orang saat itu mencari. Jadi ini kasusnya ini mencari kepalanya dari bagian kepala dari wanita tersebut ya. ya korban. Oke. Nah, saat pencarian nih itu kan karena sangat kompleks tuh kan, dibayangin aja Ki, itu dilempar dibuang ke sungai. Jadi Iya. kan kita harus menyisir sungai tuh. Benar. Jadi kita ke kebonan, ke Tegalan seperti itu kan. Tegalan. Tegalan apa telaga sih? Loh, Tegalan itu adalah ladang. Bukan Iya, warteg benar loh Ki. Oh, bukan ya? Ya, bukan warteg, bukan warung Tegal. Tegalan. Ya. Oh, bukan. Oh, Bukan, beda lagi. Jadi Tegalan ladang tadi menyisir ladang, menyisir apa namanya sungai. Perkebunan. Oh, iya, iya. Nah, sampai akhirnya kita ada di salah satu
tempat nih yang memang terkenal daerah situ tuh lumayan angker Oke. atau penghuninya lah istilahnya Iya. ya. Nah, waktu tim pencarian sampai di situ, itu kan ramai dari anggota polisian, terus pihak warga kampung sampai pihak keluarga. Nah, salah satu anggota dari tim pencarian ini, yang masih bukan keluarga waktu itu, Oke. dia tiba-tiba seperti menjauh. Jadi yang lain akhirnya saat dia menjauh itu, yang lain sadar nih. Yang lain sadar kok orang ini aneh, tiba-tiba aneh gitu. Nah, tiba-tiba yang tadinya menjauh itu tangannya seperti diangkat, seperti dia lagi dituntun. Nah, saat itu tuh orang-orang banyak itu yang selain dia itu, Iya. jadi mereka seperti melihat sekilas itu seperti bayangan, jadi bayangan kakek-kakek gitu. Dia nuntun, dan saat sadar lagi soalnya itu kakinya itu dia berjalan seakan seperti boneka. Oke ya, aku bisa kayak gitu kan. Jadi oke. lebih ke arah menyeret. Jadi terseret gitu. Iya. Jalannya Iya. jadi gak diangkat, jadi seakan dia ketarik. Iya. Nah, dari situ jadi orang-orang tertentu sih, beberapa sih gak, jadi gak terlalu semua, jadi beberapa orang itu ngeliat sekilas kok itu siapa? Emang ada apa dari tim pencarian orang itu yang maksudnya mengganting tangannya itu. Jadi seperti sosok kakek tua Oke. gitu. Terus akhirnya Nah, saat nih ya, jadi waktu itu dia menjauh nih, jauh banget. Jadi jalan kayak dituntun tadi ya? seperti diarahkan. Sampailah dia di pinggir sungai yang airnya cukup dangkal. Jadi pinggir sungai ada airnya dangkal kan, terus itu ada tanah lembutnya itu kan yang seperti apa sih kalau aku bilangnya endut apa sih? Endut tanah gembur apa sih? Apa ya? Iya. Lumpur Iya, ya, tanah berlumpur gitu, yang atasnya ada genangan airnya. Iya. Nah, sampai di situ tiba-tiba tangannya dicelupkan, dimasukkan ke tanah berlumpur itu sampai ada setengah lengan, dimasukkan, dan waktu itu dia berhenti seperti seakan dia menemukan sesuatu tuh. Oke. Diangkatlah itu barang yang dia temukan. Saat diangkat tercengang dong semua. Kepala. Iya. Dengan keadaan kondisinya itu, maaf itu cukup tragis. Jadi sisa waktu itu ini gak apa-apa kan ya, Nggak apa-apa. cukup itu sisa rambut, tengkorak sama beberapa lapis kulit. Jadi hancur ya, sudah hancur. Itu kira-kira berapa lama dari pembunuhan tersebut sampai ditemukan? Itu padahal nggak terlalu lama sih kak, cuma 2 hari, cuma mungkin dari kenapa saya juga nggak ya tahu. karena air kayaknya. Ya mungkin air atau apalagi itu keadaan sudah sampai tenggelam dalam lumpur. Iya. Jadi itu nggak di air, jadi nggak tenggelam dalam air kak, di dalam lumpur. Ya kok bisa? Nah itu. Nala tuh kayak gitu. Nah, itu aneh. Jadi seperti seakan kepala itu memang disimpan di situ. Oke. Terus setelah diangkat tersebut, Diangkat, tariklah itu sampai akhirnya si yang megang itu tadi akhirnya dia tersadar nih. wah, Tersadar. Terus dia bayangin wajahnya sama dia kaku. Ya bayangin aja orang yang awalnya nggak sadar tiba-tiba waktu sadar dia udah megang bawa kepala. megang benda seperti itu kan. Iya. Nah, terkaget dong dia. Langsung dia jatuhkan, dia pingsan di situ. Setelah itu kan dia bangun nih. Oke. Cerita dong, kita tanyai, kita interogasi lah ya. Kenapa kok bisa itu? Ternyata benar dia seakan-akan itu dia gak tahu apa-apa. Jadi dia yang dia tahu itu hanya dapat bisikan. Ayo mereneo, tak tontuni. Ayo kesini tak tunjukin. Aku tunjukin. Dah. Ah, kamu di Nah, awalnya dia bingung saya tuh. Emang kenapa? Dia lihat sekitar dong. Dia lihat sekitar itu nggak ada orang. Karena maksudnya yang berbisik ke dia nggak ada. Sampai lah ikut aku. Ayolah melo aku. Sampai akhirnya nggak mau dia gitu. Nah, saat itulah dia kejadian yang kakinya terseret itu karena dia aslinya nggak mau. Jadi biasa dipaksa berarti ya? Iya, dipaksa. Mungkin ya memang mau niat tunjukin atau gimana ya kan.
Nah itu akhirnya dia ikut aja deh, ikut cuma akhirnya dia nggak sadar. Nggak sadar sampai tengah jalan dia akhirnya nggak sadar, tiba-tiba ya udah dia keadaan sadar dia udah megang kepala itu. Nah itu sempet terkenal banget itu cerita udah di Banyuwangi. Epic banget loh ini ceritanya Mbak. Ini benar-benar loh. Mbak ada KB-nya ya Mbak. Nanti KB. Iya Mbak. KB. Iya. Siapa? Sama ngadek iki lho. Ngeri loh Mbak. Mbak sampai Mbak loh Mas cerita terus Mbak. Kalau Mbak kayak gimana gitu? Ya itulah, tapi ada sisi yang bisa kita telaah dari situ Mas Dira. Gitu. Ini kan mungkin kalau sudah mutilasi apalagi di mayatnya dibuang seperti itu, dihanyutkan ke sungai, tidak akan ditemukan dulu. Kemungkinan ketemunya kan akan kecil ya. Kecil. Ini kok tahu-tahu ada yang menemukan, dibantu oleh apa tadi katanya makhluk halus ya, sosok kayak gitu. Nah, sosok kayak ini berarti memang kayaknya ada yang baik gitu ya di dunia gaib sana. Gitu. Ada roh-roh baik yang membantu agar kasus seperti itu bisa terselesaikan. Itu mungkin setannya juga kesel sendiri gitu loh sama manusia gitu. Iya benar. Kok ada manusia kayak gitu, ya kan dibantu. Gitu. Kita bisa lolos dari manusia, belum tentu lolos dari setan. Oh gitu ya. Manusia nggak tahu, ya kan ada setan Mas. Iya, Kita benar. harus apa ya? Berpikir positif saja. Yang penting itu tadi ya. Iya. Pokoknya harus baik aja sama orang. Dan Ya. itu loh, akalnya dipakai, jangan Iya. terlalu kejam seperti itu. Aduh. Bisa ngeri, nggak bisa mikir itu kenapa apa psikopat atau gimana? Ya, bisa jadi psikopat apa psikologi. Banyak faktor ya Mbak. Aduh ngeri guys, ngeri banget. Mas Diki, ini monggo mumpung ada dukun toksik di sini. Mungkin Mas Diki mau tanya sesuatu apapun. Oh ya ada Pak. Iya, monggo silakan. Oke, jadi gini di toksik. Ini saya nggak lulus gitu. Gimana ya cari? Apa ada gangguan dari makhluk seperti itu, Ki? Dan lulus apa ya Mas Diki? Lulus kuliah, Kak Dira. Ya apa hubungannya? Nah, maksud saya apa ada gangguan-gangguan, ganggu, jangan ojo lulus sih kalau mau Iya. Ada, saya lihat ada gangguan makhluk dari sekitarnya Mas Diki yang membuat Mas Diki sulit untuk lulus kuliah Mas. Makhluk seperti teman ngopi. Oh jadi begitu gitu? Iya. Itu. Jadi mungkin Mas Diki mau garap tugas, mau masuk kuliah, makhluk itu terganggu gitu. Ojo kerja. Ngopi ae. Itu bahaya memang Diki. Saya pernah mengalami dulu. Saya punya pengalaman itu. Mbak Dukun juga pengalaman. Ini juga pengalaman ya. Iya. Jadi ini berdasarkan pengalaman. Iya, gitu. Saya tahu makhluk seperti itu banyak yang berkeliaran di sekitar kita. Menggagalkan masa depan kita. Nah, itu lebih parah dari makhluk halus. Waduh, itu ngeri masih gitu. Karena itu gangguannya tidak akan berakhir sampai mereka mendapatkan yang mereka inginkan gitu loh. Oh gitu. Anda tidak lulus kuliah gitu loh. Sehingga jadi teman mereka selama-lamanya gitu. Kalau kata orang Malang, ayah pilakes gitu Ayah pilakes, bahaya sekali. Ya itu. Mungkin bisa diatasi dengan Mas Diki mengurung diri saja ya, jangan didengarkan orang lain gitu ya. Mengurung diri gimana maksudnya Di? Ya di kamar aja gitu loh. HP matikan gitu. Terus HP dimatikan? fokus garap kuliah. Oh gitu. Kalau makhluk tadi tidak akan mengganggu. Oke Mbak, menurut saat ini pesan apa yang bisa Mbak sampaikan kepada toxic people yang ada di rumah untuk kejadian atau kasus misteri hari ini? Dari dua cerita yang Mas Diki sampaikan ini, kita bisa menyimpulkan Mas Dira bahwa alam gaib itu beragam macamnya. Ada yang cewek tadi mengikuti Mas Diki dan teman-teman, lalu menyerupai lukisan, tapi tidak terlalu mengganggu. Mungkin cuma menggoda saja atau naksir ya. Bisa. Mas Diki jomblo? Nah, ini jadi kesempatan ya. Cobalah perluas lingkup ke alam gaib, mungkin ada yang cocok sama Diki. Oh, jadi bisa ya gitu. Ya coba ke hotel itu lagi. Siapa tahu ada di sana Mas. Tuh. Jodohnya. Mungkin masih nunggu gitu Mas Diki. Mungkin juga toxic people yang ada di rumah Mas Dikinya lagi jomblo. Waduh.
videonya keluar langsung dapat banyak, nanti IG-nya ada di description box. dicantumkan nanti ya, Ya. sama tim dicantumkan. Siap. Oh iya. Lalu yang kedua, ternyata arwah-arwah di sana di alam gaib itu juga ternyata punya niat yang baik itu loh. Tidak semuanya jahat ya Mbak ya. Tidak semuanya Usil. Iya. nakut-nakuti gitu. Ada yang baik, ada yang membantu memecahkan suatu kasus yang seperti itu. Itu baik sekali. Jadi Iya, nanti iya. kalau kita semua jadi arwah, itu jadi arwah yang baik gitu ya. Mbak dulu kayaknya. Kayaknya lagi dulu. Ya makanya. Kan lagi yang harus memberi contoh. Demikian kisah horor di saringan episode ketiga. Kalian wajib tonton saringan di episode-episode selanjutnya bersama saya Bira